Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya dengan tarotnya karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini menjadi 90% jadi nyata. Yang baiknya kita ambil dan kita jaga. Bahkan kita perbaiki lagi diri kita. Yang buruknya kita buang dan kita perbaiki. Oke? So kita baca doa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Aku sebagai orang Islam, aku bacakan Al-Fatihah. Kita lihat ya. Nine of Swords. Maskulin. Ini energinya air sign ya. Nine of Swords, Five of Swords. Air sign lagi. Ya, energinya air sign. Ini bisa Libra, Gemini, Aquarius. Dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Ini bisa energi siapapun, terbolak-terbalik juga. Oh my god. Oke. Ini ada Nine of Swords, Five of Swords, the King of Swords, ya. The Lovers. Alright, maskulin, kamu ini nggak nyaman ya memikirkan masalah percintaan kamu ya. Kamu merasa tersiksa dengan ya semua kejadian yang sudah terjadi bahkan masih berlangsung. Dan aku ngelihatnya juga di sini kamu tersiksa dengan perasaan bersalah kamu, ya, dan merasa terancam juga. Aku lihat, ya, terancam. Maskulin, kamu merasa dihantui ketakutan akan ada janji di masa lalu, terutama tentang untuk hidup bersama sampai selamanya, ya, sampai maut memisahkan kita gitu ya. Tapi ternyata kamu ingkari ya karena keegoisan kamu. Maskulin, aku ngerasanya di sini kamu ada rasa penyesalan yang sangat dalam dengan orang ketiga kamu, ya. Dan di sini Mami ngelihatnya dia kecewa banget, ya, kehidupan dia dengan orang barunya si karmik ini. Ternyata ya membuat dia bosan ya, dan selalu ada manipulasi tentang keuangan dan juga hubungan ya. Jadi kayak ya bisa jadi karmiknya ini nyatut gitu ya, korupsi lah ke maskulin, menghadirkannya orang lain lagi ya karena ambisi dari keuangan. Dan maskulin juga di sini stress, depression ya, karena ya dia bisa menjadi seseorang yang tamak, serakah juga ya atas kekayaan karena ada dorongan dari si orang ketiga ya tuh.
Dan maskulin di sini juga stalking feminim ya, yang sudah banyak mengobati diri, dan ini butuh waktu sangat lama ya untuk mengobati, memperbaiki kesuksesan terutama dalam hal spiritual. Feminim melakukannya secara diam-diam, secara rahasia ya. Ada kesuksesan yang membuat maskulin itu cemburu besar terhadap feminim, dan dia mendengar kabar ataupun melihat media sosialmu. Feminim ini sudah banyak berubah ya, lebih damai ketika berkomunikasi, lebih tenang, dan yang menunjukkan kalau feminim ini bisa sukses tanpa maskulin ya. Makanya maskulin di sini cemburu besar, emosional, ditambah ya dia merasa bersalah ya atas koneksi twin flames ini ternyata benar adanya, dan dia rasakan sekarang tentang ya keegoannya dia memakan kehidupannya dia sendiri. Maskulin, Page of Wands, Six of Pentacles, Knight of Wands. Terutama kamu yang long distance ya, long distance. Untuk maskulin, kamu kecewa melihat feminim sudah bisa membuka lembaran baru, membuka kehidupan baru, terutama tentang karir dan keuangan ya. Kamu kecewa dan kamu merasa sakit hati ya, merasa sakit hati. Untuk feminim juga di sini sebenarnya sakit hati juga karena maskulinnya menghadirkan orang ketiga. Pada akhirnya feminim melakukan journey hidupnya adalah mencintai diri sendiri atau berhubungan lagi dengan orang baru. Tapi aku harap feminim ini jangan sampai berhubungan baru ketika kamu masih ada hubungan halal ya, ataupun hubungan mau nikah. Kamu misalnya ada masalah dengan maskulin gitu, jangan langsung cari penggantinya, jangan cari cadangan atau pelampiasan. Cintailah dirimu sendiri, belajar untuk tidak terlalu melekat terhadap seseorang, terutama tentang pasangan, karena energi terbesar itu adalah dari keluarga dan pasangan ya. Itu efeknya besar ya. Di sini maskulin juga sakit hati, ada yang mencari pelampiasan, ada yang mencintai dirinya dia sendiri, si maskulin ya. So, maskulin, keinginan untuk kembali sama feminim itu ada, tapi ya itu dia, kamu lambat dalam mengambil langkah ya. Ini ada yang sampai 6 tahun bahkan lebih baru bisa kembali, lambat banget untuk menstabilkan lagi. Terutama kamu harus mengambil resiko ya maskulin. Kalau mau kembali ke feminim otomatis ya kamu harus memberikan kabar minimal ya, memberikan kabar yang membuat energi feminim itu bahagia ya. Kalau kamu mau kembali terkoneksi dengan energi twin flames ataupun soulmate, dan kamu harus bisa mengimbangi langkah petualangannya kamu ya, diperbaiki. Okay, Queen of Wands, the Star, the Death. Feminim, kamu ngerasa ya
eh sebagian dari feminim ada yang ngimpi tentang kematian atau ngimpi tentang orang yang sudah pernah meninggal, entah itu orang tua kamu atau leluhur kamu. Tapi di sini aku ngelihatnya kamu sangat paham gitu loh. Dalam perjalanan spiritual itu ya pasti ada sesuatu yang harus diendingkan. Entah itu sebuah hubungan ya, ataupun adanya kematian ya dari sanak saudara ataupun keluarga gitu ya. Itu sebagai kebangkitan spiritual, itu perbaiki lagi tentang ya diri kita dan kesalahan orang tua, keluarga, bahkan pasangan. Itu diberikan kita untuk belajar legowo, belajar sabar, belajar ikhlas, memaafkan walaupun itu sulit, tapi semua butuh processing ya. Dan kamu juga merasa dibangkitkan spiritual itu pasti akan hadir kata hampa ya. Oke. Feminim. Untuk maskulin, kamu merasa dihantui bersalah atas optimisnya feminim dalam menjalani perjalanan hidup ya. Walaupun feminim merasa tersiksa, tapi dia kuat, tegar ya. Dan kamu bermimpi kalau feminim itu sudah bisa move on ataupun lebih sukses karena ada spiritual ya yang feminim jalani. Dan feminim juga coba untuk bisa menerima siapapun seseorang yang coba untuk menginginkan dia meninggal atau kematian ya, dan ataupun mengendingkan energi spiritualnya itu sia-sia ya. Karena di sini feminim sudah bisa belajar memaafkan, belajar melepaskan ya, lagi belajar. Wow, pembayaran karma. Tadi aku bilang apa? Feminim sudah bisa belajar tentang karma. Dan sangat difikirkan oleh feminim. Apapun yang dilakukan pasti ada timbal baliknya. Ibarat kalau kita mau dan nyadar diri ya, melepaskan sesuatu yang kita cinta, tapi kita yakin kita melepaskannya itu untuk kebaikan gitu ya, entah itu harta ataupun pasangan, ini akan diberikannya karma baik ke depannya ya, daripada dipaksa dikeluarkan dengan rasa sakit, dan berobatnya pun akan lebih mahal lagi ya. Wow, the Queen of Wands, the Star, the Death. Feminim, ini energi kamu. Aku ngeliatnya di sini feminim sangat optimistik ya, untuk menjalani perjalanan spiritual kamu, walaupun ya diberikan kehampaan, bahkan juga ada rasa takut tentang kematian ya. Tapi ini satu perubahan, akan ada karma baik kamu terima ya, kamu dapatkan, entah itu jabatan ataupun promosi ataupun ya orang-orang menyenangi kamu ya. Ini adalah karma baik. Untuk maskulin, kamu ada yang dipecat ya, dan itu membuat kamu nggak enak ya, lagi ngomongin maskulin, membuat kamu merasa tersiksa, membuat kamu merasa ketakutan ya, karena cita-cita yang sudah kamu miliki, yang sudah kamu kendalikan, pada akhirnya ya ini akan berakhir ya, dan kamu tidak suka itu. Jadi kayak diambil paksa oleh Allah semesta karena untuk pembayaran karma. Six of Cups tadi aku bilang juga apa ya, maskulin, kamu gak tenang tidurmu setiap malam karena kamu merasa bersalah sudah mempermainkan tentang jodoh, koneksi twin flames, koneksi soulmate ataupun karmic.
Kamu merasa tersiksa karena semua apa yang kamu lakukan terhadap koneksi Twin Flames, terutama untuk menyakiti, itu akan berbalik ke kamu dan orang ketigamu. Ya, dan itu membuat kamu merasa ya sudah sia-sia. Apapun yang kamu kendalikan, ya otomatis kalau kamu mau sukses lagi, mau seimbang lagi secara kehidupan, materi dan cinta, kamu harus mengambil resiko ya, memperbaiki petualangan kamu. Ini bisa sampai 6 turunan ataupun 6 tahunan ya, kamu harus perbaiki itu ya. Jadi bukan gertak sambal dan bukan hanya sesaat ya. Ini angkanya 66 loh guys, 6 ada triple 6 ya. Kita lihat situasinya maskulin. 9 of Cups. Okay, masculine. Page of Wands, the Knight of Wands. Kamu sebenarnya ingin banget kembali ke feminim ya, ingin memberikan kestabilan hidup lagi, tapi ya kamu harus bisa mengurangi sifat petualangan kamu ya, mengejar nafsumu ya. Kamu tuh kalau berdoa maunya cepet terkabul ya, jadi itu yang membuat kamu terhambat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena feminim di sini karakternya ya berdoa, ikhtiar, jalan terus walaupun belum dikasih, tapi yakin suatu hari nanti akan dipertemukan lagi kalian dengan situasi yang lebih baik lagi. Ini keyakinannya si feminim. Sedangkan keyakinannya maskulin maunya tergesa-gesa, maunya cepat. Jadi setiap doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh feminim itu sangat tulus dan sangat memahami kalau segala sesuatunya itu butuh processing, butuh kekuatan dalam menjalaninya, bukan hanya berkata sabar tapi bertindak ya. Dan di sini juga feminim sebenarnya menginginkan untuk kembali bersatu sama kamu ada, tapi dia harus menerima dulu nih endingnya suatu kesuksesannya dia ya, si feminim, dan bangkit untuk bisa memperbaiki spiritualnya dia lagi. Di sini aku ngelihat memang feminim sudah mencoba melepaskan ya tentang keinginan ataupun tentang ingin bersama dengan maskulin secara fisik ya, karena udah sia-sia gitu. Tapi ketika keinginan itu dilepaskan, ini koneksi twin flames ini semakin nyata dan dekat ya. Tapi feminim terus berusaha berdoa, tidak putus-putus walaupun kayak merasa kok belum dikasih gitu, tetap bersabar ya. Dan itu membuat maskulin merasa tersiksa karena feminimnya itu ya belajar sabar dalam meraih sesuatunya, tidak ada yang instan dan butuh pengorbanan ya. Ini memang ditakdirkan untuk bersama guys ya. Koneksi twin flames ini sudah ada, ditakdirkan untuk bersama. Maskulin juga lagi menunggu kabar dari kamu ya, tentang ya memori indahnya sama kamu ya feminim. Tapi maskulinnya di sini harus belajar mengendingkan egonya dia juga dan belajar perbaiki diri, belajar mengontrol, belajar untuk kendalikan dari sifat manipulasinya, sifat tukang selingkuhnya, senang-senangnya, fantasinya, halusinasinya. Ini harus dikendalikan, diperbaiki ya, dan memulai kehidupan baru dengan jiwa baru, karakter baru yang lebih stabil ya. Maskulin ini ada rasa lelah dan ketakutan ya, kalau dia dikhianati lagi. Makanya dia sedang berpikir untuk memperbaiki dirinya, perbaiki egonya, untuk mendapatkan karakter baru yang lebih stabil lagi nantinya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya.
channel aku udah ada yang nanya tentang readingannya Fuji sama Feral ya. Akunya belum sempat baca karena aku masih megang orang ya guys. Alhamdulillah sih readingan aku ya tentang Fuji dan Feral itu diberi nyata ya. Alhamdulillah, karena di readingan itu juga tidak langsung dikatakan mereka pacaran, tapi mereka menjadi rekan kerja bisnis di awalnya. Walaupun mereka sadar sebenarnya perasaan mereka sudah ada sejak dulu gitu ya, sudah ada suka-suka gitu, tapi mereka juga sadar akan kehidupan mereka di masa lalu sama-sama ya mempunyai hubungan ya, dan sama-sama juga sifatnya masih kekanak-kanakan, suka petualangan. Kalau sekarang kan sudah pada dewasa ya. Kita doakan aja yang terbaik buat Fuji dan Feral, dijadikan suami istri kelak tahun ini insyaallah ya. Aku doakan. Nanti aku baca deh buat Fuji dan Feral lagi ya, yang ada di Malaysia ya. Kita lihat koneksinya nanti ya, karena alhamdulillah ya Allah kasih nyata readingannya, mereka kerjasama bersama dan saling mengagumi, saling ya kalau dibilang menyayangi iya ada. Kita lihat situasinya maskulin. If you believe reconsider way, okay. Opportunity. Dari setahun sekarang maskulin ini akan mencoba menghubungi kamu ya, aku ngelihatnya. Dan ya kalau dia percaya dengan apa yang dia yakini ya, dia harus memikirkan itu baik-baik ya. Kesempatan itu akan selalu ada kok ya, apalagi kesempatan untuk menjadi lebih baik itu pasti ada. Allah itu memberikan waktu setiap saat, setiap detik gitu. Walaupun terkadang kita masih berbuat salah lagi gitu ya, tapi Allah pastilah memberikan pintu maafnya ketika kita ada keinginan untuk bertobat. Walaupun terkadang tobat sambal, ini namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi di sini dia kan orangnya nggak yakinan ya, kalau tidak melakukan ataupun apalagi tentang spiritual, dia nggak terlalu percaya gitu loh ya. So maskulin, dengarkan intuisinya kamu, dengarkanlah intuisinya kamu, dan kamu jangan banyak khawatir ya. Dari setahun sekarang, kalau kamu percaya dengan apa yang kamu pikirkan, terutama dengan hal-hal baik, kamu ke arah yang lebih baik, itu akan ada kesempatan emas buat kamu ya. Berkelimpahan tentang harta, kebahagiaan, tapi kamu harus percaya dengan yang namanya ya spiritual ya. Sini aku lihat situasinya maskulin. Individuality. You leave your unique stamp of love on everything you do. Jadi, kalau kamu yakin, kamu percaya pada dirimu sendiri, ya, dan kamu meninggalkan sesuatu yang unik dalam kehidupan seseorang itu, bukan dengan keburukannya, bukan dengan kepahitannya, bukan dengan menyakitinya, tapi berikanlah suatu kebahagiaan. So, ini kembali lagi pada diri kamu ya maskulin. Kalau kamunya percaya diri dengan karakter kamu, apalagi dengan arahnya ke karma baik, perbuatan baik, niatan yang baik, itu insya Allah sih apa yang kamu khawatirkan tentang kehidupan dunia ya, apalagi kalau kamu yakin gitu, spiritual itu unik loh. Kamu nganggapnya spiritual itu unik gitu. Jadi jadikanlah diri kamu karakter yang penuh spiritual, tapi meninggalkan keunikan karakter kamu untuk orang lain, ke arah yang lebih baik, ke arah yang memberikan kedamaian, memberikan keberuntungan gitu ya. Jadi
kamu harus meninggalkan stempel pada diri kamu terhadap orang lain itu dengan energi yang baik, energi yang positif, ya. Jangan meninggalkan dengan energi yang buruk, karena itu akan berbalik kepada dirimu sendiri, bahkan kepada keturunan kamu kelak, gitu ya. Purpose. You possess the determinations and dedication to constantly demonstrate love. Jadi kamu harus pikirkan kembali ya tentang pasangan. Dalam hidup kita tuh butuh pasangan untuk bisa mengimbangi, gitu ya. Dan kamu harus yakin dalam memilih pasangan itu memang tidak mudah, gitu loh. Mau mudah di awal, tapi di proses dalam kehidupan itu akan ada ujian. Atau mau ujian di awal, tapi dalam proses itu akan saling mengenal dan saling ya lebih bahagia, bisa ya. Semua itu ada resiko, ada konsekuensinya, gitu ya. Freedom. Friendliness. Oke, gini ya. You release any self-imposed restriction or perceived limitations through the loving energy of openness. Jadi kesempatan kamu untuk kebebasan itu kalau bisa sih dibatasi juga, jangan berlebihan ya. Dan kamu harus pikirkan kembali, gitu loh. Kebebasan itu bukan berarti kita meninggalkan karakter kita unik kepada orang lain, itu akan menyenangkan orang lain juga, jangan ya. Jadi kamu harus bisa memperbaiki tentang kebebasannya kamu. Memang sulit karena kita udah biasa bebas, terus tiba-tiba kita membuat batasan diri gitu. Itu sulit awal-awalnya ya. Contoh, tadinya kita pelit, hitungan, kikir gitu ya, tapi tiba-tiba kita diajarkan sama Allah ataupun Tuhan untuk bisa melepaskan kemelekatan dari duniawi. Salah satunya ya bisa jadi kamu berobat dengan seseorang, atau kamu melakukan suatu kegiatan amal tanpa kamu pikirkan berapapun itu, entah itu kamu melihara binatang ya, rescue binatang, ataupun menolong bencana alam, terserah gitu ya. Tapi kalau bisa kamu carilah seseorang yang bisa menjembati ya tentang materi kamu, harta kamu lah gitu ya, ke arah yang lebih baik, karena itu akan berkoneksi dengan karmamu ya, karena dia menggunakannya itu di arah yang sasarannya tepat, targetnya itu untuk kebaikan. So kalau kamu ada berteman dengan siapapun, terutama dengan yang lawan jenis, kamu harus bisa lebih peka dan juga harus bisa membatasi diri, walaupun itu dengan temanmu. Jadi batasi, ada pagarnya. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tara TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.